Oke, selamat datang di channel saya IMS Jaya Study Room. Bersama saya Imadi Sumertajaya. Pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan topik penelitian cluster analisis. Nah, tentunya topik ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait analisis B cluster. B cluster itu, B itu 2, cluster itu gerombol. Jadi bisa kita artikan bahwa B cluster itu yang dimaksudkan adalah penggerombolan objek berdasarkan karakteristik baris dan kolom secara simultan. Nah, kajian ini dilakukan oleh Hilyatul Imani yang merupakan anak bimbing saya bersama Profesor Macik. Nah, judul kajiannya itu adalah penggerombolan tanaman hortikultura menggunakan metode B cluster. Nah, apa itu B cluster? Penjelasan lebih jelasnya silahkan simak pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Imani dengan NIM G141600002 akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Penggerombolan Tanaman Hortikultura Menggunakan Metode B Cluster di bawah Komisi Pembimbing Dr. Insinyur Imadi Sumertajaya MSI dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Ansori Majik MSc. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, saya akan menyampaikan latar belakang penelitian saya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis menjadikan tingginya keanekaragaman varietas tanaman di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura terdiri dari 4 jenis tanaman, yakni tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Nilai produk domestik bruto atau PDB yang disumbangkan oleh sektor tanaman hortikultura tahun 2019 sebesar 1,67% dan laju pertumbuhan kumulatif PDB yang disumbangkan sektor tanaman hortikultura pada triwulan 3 tahun 2019 berada pada angka 5,76%. Pengembangan sektor hortikultura diperlukan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia tentunya memiliki tanaman unggulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan analisis gerombol untuk melihat pola yang terbentuk tersebut. Analisis gerombol adalah suatu teknik peubah ganda yang bertujuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Analisis gerombol yang umumnya ditemui adalah analisis gerombol satu arah, yakni menggerombolkan objek yang terdapat pada baris berdasarkan karakteristik peubah yang terdapat dalam kolom, atau sebaliknya. Namun, analisis ini memiliki kelemahan dalam hal interpretasi. Oleh karena itu, dipilihlah analisis B cluster sebagai suatu alternatif untuk melakukan penggerombolan. Analisis B cluster adalah metode penggerombolan dua arah. Analisis B cluster mempertimbangkan baris untuk merepresentasikan kolom, begitu juga sebaliknya. Tujuan dari analisis B cluster adalah membentuk submatriks yang terdiri dari subbaris dan subkolom. Terdapat dua konsep dari analisis B cluster, yakni one-step B cluster dan two-step B cluster. Pada penelitian ini akan digunakan konsep two-step B cluster. Menurut Rifai tahun 2017, ide utama dari konsep ini adalah mempartisi sebuah matriks menjadi submatriks dengan pendekatan singular value decomposition atau SVD. Kemudian penggerombolan dilakukan secara bersama-sama pada submatriks sehingga akan diperoleh gerombol baris dan gerombol kolom yang saling berkaitan.
Analisis bicluster pertama kali dikenalkan oleh Hartigan tahun 1972 dan dilanjutkan oleh Mirkin tahun 1996. Cheng dan Church pada tahun 2000 menerapkan metode ini untuk data ekspresi gen. Klager et al. Pada tahun 2003 menggunakan metode ini untuk menemukan pola dalam matriks data kanker. Sedangkan Rifai tahun 2017 menggunakan metode ini untuk menentukan kelompok senyawa aktif tanaman obat dan kelompok protein. Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk gerombol tanaman hortikultura di Indonesia tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data produksi tanaman hortikultura di setiap provinsi tahun 2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan terlebih dahulu. Pemilihan ini dilakukan pada setiap jenis tanaman hortikultura, dan batas yang digunakan adalah 80% total teratas produksi tanaman dari setiap jenis tanaman. Untuk tanaman sayuran akan diambil tanaman-tanaman yang ada pada 80% teratas, sehingga didapatkan 11 tanaman. Tanaman buah-buahan sebesar 8 tanaman, tanaman obat-obatan sebanyak 3 tanaman, dan tanaman hias sebanyak 9 tanaman. Sehingga matriks data yang terbentuk adalah matriks X berukuran M kali N, di mana M adalah jumlah provinsi, yakni 34 provinsi, dan N adalah jumlah tanaman hortikultura, yakni 31 tanaman. Selanjutnya adalah prosedur analisis. Pertama-tama, melakukan standarisasi satuan, kemudian melakukan pemilihan tanaman yang akan dimasukkan ke dalam penelitian. Langkah selanjutnya yakni menguraikan matriks nilai produksi dengan pendekatan SVD, lalu melakukan analisis biplot. Selanjutnya adalah analisis bicluster. Untuk analisis bicluster terdapat beberapa tahap. Pertama, menentukan jumlah gerombol optimum berdasarkan nilai CG maksimum. Lalu, analisis gerombol Cummins pada matriks G dan H menggunakan jarak Euclidean dengan G optimum. Lalu, melakukan plot dua dimensi dari hasil gerombol Cummins. Hasil dan pembahasan. Matriks X diuraikan menjadi matriks G dan H. Melalui analisis biplot dapat melihat kedekatan antar provinsi yang diamati. Jika dilihat, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat titik-titiknya jauh dari provinsi-provinsi lainnya. Hal ini menandakan bahwa 3 provinsi tersebut memiliki nilai yang berbeda dari provinsi lain. Keragaman tanaman hortikultura dapat dilihat melalui panjang vektor yang dihasilkan. Di sini dapat dilihat bahwa tanaman salak, nanas, dan pisang-pisangan memiliki panjang vektor yang lebih pendek daripada lainnya, sehingga ketiga tanaman ini memiliki keragaman yang lebih rendah. Selanjutnya, korelasi antar tanaman hortikultura. Korelasi ini dapat dilihat dari sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Ketika membentuk sudut lancip, maka vektor tersebut memiliki korelasi positif. Ketika membentuk sudut tumpul, menandakan korelasi yang negatif, sedangkan bentuk 90 derajat atau siku-siku menandakan tidak ada korelasi. Melihat nilai produksi tanaman hortikultura terhadap provinsi, di sini titik dari Jawa Timur didekati oleh beberapa vektor tanaman hortikultura seperti sedap malam, kunyit, jeruk siam, mawar. Titik Jawa Tengah didekati oleh kentang dan laos, sedangkan titik Jawa Barat didekati oleh anthurium, gladiol, tomat, anyelir, dan sawi. Besar keragaman yang dihasilkan oleh analisis biplot sebesar 78,44%. Pada analisis biplot ini, sudah dapat menggambarkan penggerombolan dari provinsi, namun belum melihat secara jelas penggerombolan dari tanaman hortikultura. Oleh karenanya, diperlukan analisis lebih lanjut, yakni analisis bicluster. Penggerombolan dilakukan dengan metode two-step bicluster menggunakan gerombol Cummins dengan jarak Euclidean. Pemilihan jumlah gerombol optimum didasarkan pada nilai CG maksimum. Untuk kelompok provinsi, nilai CG maksimum ada pada saat G sama dengan 2. Untuk kelompok tanaman hortikultura, seperti itu pula, yakni CG maksimum ditemukan pada saat G sama dengan 2, sehingga jumlah gerombol optimum untuk kelompok provinsi adalah 2, dan jumlah gerombol optimum untuk tanaman hortikultura adalah 2. Berikut adalah hasil heatmap dari gerombol provinsi. Ketika melakukan penggerombolan provinsi, provinsi bertindak sebagai objek, sedangkan tanaman hortikultura bertindak sebagai peubah. Sehingga, ketika melakukan penggerombolan ini, urutan dari provinsi akan berubah, sedangkan tanaman tidak berubah.
Hasil dari heat maps menunjukkan bahwa gerombol 1 dan gerombol 2 memiliki dominasi warna yang berbeda. Gerombol 1 memiliki warna dominasi terang, sedangkan gerombol 2 memiliki warna dominasi gelap. Warna dominasi terang ini menunjukkan nilai produksi yang tinggi, sedangkan pola warna gelap ini menunjukkan nilai produksi yang rendah. Nilai produksi yang tinggi ini dihasilkan dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Selanjutnya, ketika melakukan penggerombolan tanaman hortikultura, tanaman bertindak sebagai objek, sedangkan provinsi bertindak sebagai peubah, sehingga hasil dari penggerombolan akan mengurutkan dari tanaman hortikultura. Dapat dilihat bahwa pada gerombol 1 dan gerombol 2 tidak ada perbedaan warna yang signifikan. Gerombol 1 memiliki jumlah anggota yang lebih banyak daripada gerombol 2. Gerombol 1 ini memuat dari seluruh jenis tanaman hortikultura, sedangkan gerombol 2 ini memuat dari tanaman hias dan tanaman sayuran. Untuk titik-titik yang berwarna terang ini dihasilkan dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya adalah heat map gabungan. Sebelumnya didapatkan gerombol optimum untuk provinsi adalah 2, dan gerombol optimum untuk tanaman hortikultura adalah 2, sehingga jumlah bicluster yang terbentuk adalah 4 bicluster. Bicluster 1 dan 2 memiliki pola warna terang, sedangkan bicluster 3 dan 4 memiliki pola warna gelap. Bicluster 1 dan 2 memiliki nilai produksi yang tinggi, dan anggota dari bicluster ini adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat secara berturut-turut merupakan 3 provinsi tertinggi dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian di bidang tanaman hortikultura. Selanjutnya adalah membandingkan hasil analisis biplot dan analisis bicluster. Di sini akan diambil potongan dari biplot di mana titik Jawa Barat didekati oleh beberapa vektor tanaman hortikultura, sedangkan untuk analisis bicluster diambil titik heatmap yang berada pada bicluster 2, di mana Provinsi Jawa Barat memiliki warna yang lebih terang daripada 2 provinsi lainnya. Jika dilihat lebih lanjut, didapatkan bahwa Provinsi Jawa Barat didekati oleh tanaman gladiol, anthurium, tomat, anyelir, sawi, labu siam, cabai besar, dan pisang-pisangan. Sedangkan pada heatmaps, Provinsi Jawa Barat ini memiliki nilai tinggi untuk produksi tanaman anthurium, gladiol, anyelir, anggrek, tomat, cabai besar, sawi, terong, dan pisang-pisangan. Ketika melakukan perbandingan, terdapat beberapa kesamaan antara tanaman yang menuju titik Jawa Barat pada analisis biplot dan tanaman yang berwarna terang pada analisis bicluster. Hal ini menunjukkan bahwa analisis bicluster dapat menggambarkan gerombol provinsi dan tanaman hortikultura secara lebih jelas melalui warna yang dihasilkan pada heatmaps. Namun, terdapat tanaman yang ditemukan penggerombol pada analisis bicluster, namun letaknya jauh dari titik Jawa Barat pada analisis biplot. Contohnya adalah tanaman anggrek, di mana titik tanaman anggrek pada analisis biplot letaknya jauh dari titik Jawa Barat. Hal ini terjadi karena analisis biplot hanya menyajikan data secara 2 dimensi dan dapat menyebabkan hilangnya keragaman sehingga terjadi pergeseran objek. Contoh lain dapat diambil dari vektor tanaman yang menuju titik Jawa Timur pada analisis biplot dan Jawa Timur yang memiliki warna terang pada potongan bicluster 1. Pada hasil analisis biplot, titik Jawa Timur didekati oleh tanaman sedap malam, kunyit, jeruk siam, mawar, cabai rawit, durian, pepaya, dan mangga. Lalu pada hasil heatmap dari analisis bicluster, Provinsi Jawa Timur ini berwarna terang untuk tanaman pisang, mangga, jahe, pepaya, durian, sedap malam, mawar, kunyit, cabai rawit, dan jeruk siam. Di sini juga ditemukan kesamaan dari tanaman di mana vektornya menuju titik Jawa Timur pada analisis biplot dan tanaman yang berwarna terang pada analisis bicluster. Selanjutnya adalah melihat kembali hubungan nilai produksi dengan warna heatmap. Di sini ada warna heatmap yang didominasi oleh warna terang dan warna gelap yang memiliki tanaman hortikultura sama sedangkan di provinsi yang berbeda. Di bawahnya terdapat tabel yang menunjukkan hasil produksi dari tanaman dan provinsi-provinsi tersebut. Di sini tanaman kentang, laos, dan krisan memiliki nilai produksi yang tinggi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sedangkan rendah untuk Provinsi Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Untuk hasil produksi yang tinggi ini ditunjukkan dengan warna terang pada heatmap, sedangkan
Produksi yang rendah ini ditunjukkan dengan warna gelap pada heatmaps. Selanjutnya adalah simpulan. Pertama, jumlah gerombol optimum yang ditetapkan berdasarkan CG maksimum. Nilai CG maksimum untuk kelompok provinsi dan tanaman hortikultura yakni saat G sama dengan 2. Jumlah bicluster yang terbentuk adalah 4 bicluster. Bicluster yang terbentuk membentuk pola warna yang berbeda. Ada yang berdominasi warna terang, yakni menunjukkan nilai produksi yang tinggi, dan juga warna gelap yang menunjukkan nilai produksi yang rendah. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki nilai produksi tanaman hortikultura yang tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Saran dari penelitian ini, yang pertama adalah karakteristik tanaman hortikultura ini sangat beragam di Indonesia. Oleh karenanya, keragaman juga ditemukan dalam hal produktivitas tanaman, sehingga diperlukan kajian yang lebih lanjut mengenai masing-masing wilayah Indonesia untuk melihat potensi tanaman hortikultura di setiap wilayah tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan konsep dari two-step bicluster. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan one-step bicluster. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Demikian adalah pemaparan seminar hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.